Tentunya kita semua tahu, zaman dulu banyak sekali ilmuwan yang bekerja keras siang sampai malam hari untuk menciptakan penemuan. Contohnya ada Thomas Alva Edison yang berhasil menemukan lampu pijar, dan Isaac Newton yang terkenal dengan penemuannya yaitu teori gravitasi. Tapi, apakah kalian tahu kalau ada ilmuwan yang melakukan penemuan penting yang ditemukan secara tidak sengaja? Kali ini kita akan membahas 5 penemuan yang menarik yang ditemukan secara tidak sengaja dalam sejarah. Di urutan kelima, pendeteksi asap. Pendeteksi asap kerap kita jumpai di hotel, shopping mall, ataupun rumah sakit. Ini adalah salah satu penemuan yang telah menyelamatkan jutaan nyawa. Walter Jaeger, seorang fisikawan asal Swiss yang secara tidak sengaja menemukan pendeteksi asap pada tahun 1930-an. Di balik ini, Walter sebenarnya bermaksud menciptakan alat pendeteksi gas beracun dalam ruangan. Pada saat dicoba, alatnya tidak bereaksi terhadap sampel gas beracun yang digunakan. Meteran yang harusnya bergerak ketika mendeteksi gas beracun, justru ini tidak bergerak sama sekali. Sambil berpikir, Walter mencoba menyalakan rokok, dan terkejutnya asap rokok yang mengenai sensor alat buatannya itu justru mampu menggerakkan meterannya. Dari sinilah alat pendeteksi asap tercipta, dan Walter melanjutkan penemuannya ini dan mematenkan alat buatannya sebagai pendeteksi asap kebakaran. Mulai tahun 1950-an, pendeteksi asap ini dipasang di rumah industri, namun biayanya sangat tinggi pada saat itu. Akhirnya, pada tahun 1970, dengan kemajuan teknologi, mereka dapat mengurangi biaya dan lebih dari 12 juta pendeteksi asap terjual pada tahun 1977. Di urutan keempat, korek api. Seorang apoteker asal Inggris, John Walker, sedang bereksperimen dengan bahan kimia yang secara tidak sengaja menggoreskan tongkat berlapisnya di perapian. Lalu tongkat itu terbakar, yang kemudian memberikan Walker sebuah ide. Pada tahun 1827, Walker menjual Congrifes di apoteknya. Congrifes adalah batang karton yang dilapisi campuran potasium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala setelah dipukul dengan selembar kertas amplas. Meskipun penemuannya ini langsung populer, namun Walker memilih untuk tidak mematenkannya. Meskipun Michael Faraday, seorang ilmuwan terkenal, mencoba mendorongnya untuk melanjutkan penemuannya tersebut, yang akibatnya orang lain meniru desainnya dan mulai menjual versi mereka sendiri. Pada tahun 1859, tak lama setelah kematiannya, Walker diakui sebagai pencipta korek api. Yang ketiga, sakarin. Konstantin Fallberg ialah seorang ahli kimia asal Rusia yang tidak sengaja menemukan zat pemanis yang ada pada tar batu bara. Pada tahun 1879 di Universitas Johns Hopkins, Fallberg sedang menganalisis senyawa kimia dalam tar batu bara dan mencoba menemukan penggunaan lain dari tar batu bara. Di malam itu, karena ia sibuk menganalisis senyawa kimia yang dianalisanya, ia sampai lupa untuk makan malam. Lalu ia bergegas pulang ke rumah tanpa mencuci tangannya. Ketika ia menyantap kuenya, ia merasa makanannya itu terasa manis dari biasanya. Lalu Fallberg bertanya pada istrinya apakah dia memberikan gula pada kuenya, dan istrinya menjawab tidak. Bahkan istrinya menjawab kuenya terasa normal seperti biasa di lidahnya. Lalu Fallberg mulai melacak dari mana asal rasa manis tersebut. Lalu tiba-tiba ia menjilat ibu jarinya dan merasakan rasa manis seperti permen. Akhirnya ia menyadari kalau senyawa kimia dari zat tar batu bara adalah sumber dari rasa manis tersebut. Dan sejak saat itu, Fallberg mulai bekerja sama dengan perusahaan di Jerman untuk memproduksi sakarin. Kini, sakarin dikenal sebagai pemanis buatan yang 300 kali lebih manis dari biasanya. Di urutan kedua, penisilin.
Pada tahun 1928, secara tidak sengaja, Alexander Fleming, seorang biologis dan ahli farmasi, menemukan penisilin saat ia berada di Rumah Sakit Saint Mary, London. Berawal dari Alexander menemukan bahwa salah satu cawan Petri di laboratoriumnya memiliki jamur yang tumbuh di atasnya akibat dari kontaminasi yang tidak disengaja. Setelah diteliti, ia melihat bahwa area di sekitar cetakan bebas dari bakteri. Lalu, Fleming menamai spesies jamur ini adalah Penicillium notatum. Penicillium ini mengandung antibiotik yang kuat yang dapat mengobati berbagai infeksi pada telinga tengah, sinus, kandung kemih, ginjal, perut, dan usus. Cara kerja dari penicillium ini untuk mencegah bakteri membentuk dinding sel dan membuatnya tidak bisa bertahan. Dan di urutan pertama, sinar X atau X-ray. Di akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1895, Wilhelm Röntgen menemukan sinar X atau X-ray secara tidak sengaja. Profesor fisika asal Jerman ini tengah melakukan percobaan dengan aliran listrik dan sinar katoda. Ia mengotak-atik tabung kaca yang dibungkus dengan karton hitam untuk menutupi pancaran sinarnya. Tiba-tiba, ia melihat adanya cahaya hijau pada jarak sekitar 1 meter dan ia pun terheran. Bagaimana bisa sinar cahaya hijau ini bisa menembus kertas? Sedangkan menurut perkiraannya, sinar katoda seharusnya tidak dapat mencapai layar yang sebelumnya sudah ia pasang. Bahkan, Röntgen menempatkan kertas karbon atau sepotong kayu di antara tabung dan layar, tetapi sinarnya tetap bisa mencapai layar. Lewat eksperimennya inilah, ia menemukan cahaya misterius ini yang ia beri nama sinar X karena sifatnya yang belum diketahui. Selama melakukan percobaan berikutnya, secara kebetulan, tangan istrinya berada di jalur sinar di atas plat foto tersebut. Setelah plat fotonya dikembangkan, Röntgen mengamati gambar tangan istrinya yang menunjukkan bayangan yang terdiri dari tulang tangan dan cincin yang dikenakannya dikelilingi oleh penumbra daging yang lebih mudah ditembus sinar sehingga menghasilkan bayangan yang lebih redup. Dan ini adalah Röntgenogram pertama yang pernah diambil. Pada akhirnya, sinar X atau X-ray mulai digunakan para dokter untuk menemukan lokasi patah tulang, batu ginjal, hingga sesuatu benda yang tertelan. Itulah dia 5 penemuan penting yang ditemukan secara tidak sengaja dalam sejarah. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada ilmuwan yang menarik perhatian kalian? Atau justru ada ilmuwan lain yang lebih menarik dari ini? Silahkan komen di bawah ini dan sampai jumpa di video berikutnya.